Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tugas sipil. Salawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang masuk kepada bagian kedua dari materi 2.4 ya. 2.5 ya. 2.5 yaitu kita masuk kepada bagaimana cara membuat dimensi kolom. Oke. Nah, langsung saja. Jadi kita buka file etapnya. Ya, ini dia. Jadi untuk teman-teman, saya ingatkan jika teman-teman belum memiliki file contoh, silakan lihat di link deskripsi di kolom deskripsi sudah saya sediakan linknya. Nah, untuk membuat dimensi kolom, di sini kita bisa masuk kepada define, section property, dan frame section. Ini teman-teman. Jadi kita akan bahas step by step. Ya, seperti biasa ya. Define, section properties, dan frame section. Kita klik ini. Ya, nah selanjutnya sedikit review. Kita sudah membuat beberapa dimensi balok ya, mulai dari BA, BL2, BL3, BL4, BL atap, dan BT. Itu, ini dia yang sudah kita buat. Nah selanjutnya kita masuk kepada buat kolom. Kita pilih add new property aja. Add new property. Ini dia. Add new. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih sama ya, masih sama di sini. Kita Kita pilih konkret rektangular, masuk kepada shape konkret rektangular, bentuk persegi. Selanjutnya pilih OK. Oke. Nah, di sini kita isi ya, sesuai datanya. Nah, karena penamaan dimensinya kita isi dulu. Ini kode. Nah, untuk kode EKB ya, kode kolom. Kode kolom. Ya, kode kolom. Nah, karena di sini kita pakai kode kolom, kita buat mirip ya. KL4 aja. Ini KL4, ini KL3, KL2, dan KL1. Nah, ini kodenya aja karena sama semua. Oke. Jadi kita hapus KL1 kita buat di sini. Kemudian materialnya kita pilih beton. Warna kolom di sini kita pakai warna apa ya? Ini coklat ini. Selanjutnya ini bentuk persegi. Nah, untuk depth dan width-nya di sini panjang dan lebar 500 mm kali 500 mm. Itu dia. Nih. Jadi teman-teman silakan sesuaikan datanya seperti ini. Ini dia. Sesuaikan. Nama KL1, material beton 25 MPa, warnanya coklat. Kemudian bentuknya adalah beton persegi. Depth-nya atau panjang di sini panjang ya. Kalau di kolom dia panjang. Jadi dia nggak kaku. Sedangkan width-nya di sini lebar. Itu sama-sama dengan 500. Nah, selanjutnya kita masuk kepada property modifier. Kita klik. Nah, untuk reduksi daripada kekakuan punya kolom itu sesuai dengan SNI yang sesuai dengan materi yang kemarin berdasarkan SNI. Untuk kolom itu ya, ini. Maaf. Nah, ini dia. Untuk kolom kita pakai reduksi sebesar 0,7. Jadi direduksi elemen sampai 0,7. Tuh. Baik, langsung aja. Nah, untuk area yang direduksi ini masih sama konsepnya seperti balok. Ini bisa
kita isi 0,7 dari kita reduksi pada item, geser arah 2 dan arah 3, kemudian torsinya, kemudian inersia, tuh, seperti ini teman-teman. Nah, ini hasil daripada penginputannya. Jadi yang kita reduksi adalah geser, kemudian torsi, kemudian juga momen. Tuh. Nah, selanjutnya kita pilih OK. Tuh. Nah, kemudian kita masuk kepada pengaturan tulangan kolom. Di sini kita pilih modify show rebar. Ya, ini dia. Untuk desain tipe kita pilih kolom. Untuk mutu material daripada baja tulangan utama kita pilih BJTS 420B. Confinement barsnya atau tulangan gesernya kita pilih BJTS 280. Kemudian bentuk daripada bentuk daripada sengkangnya adalah persegi. Kemudian confinement bars jenis pada pengikatannya itu dipasang secara terpisah, kita pilih tis. Kemudian untuk tahapan ini kita sebagai tulangan untuk desain. Jadi kita pengaturan desain tulangan digunakan untuk melakukan desain tulangan. Karena di sini ada dua opsi. Yang pertama kita tulangan sebagai cek. Jadi ini evaluasi. Yang kedua untuk desain. Nah, selanjutnya untuk data daripada tulangan ini. Jadi kita besarin dulu ya. Nah, ini. Jadi ini sudah kita isi. Untuk tulangan sudah kita isi. Ini bentuk daripada sengkang ya atau tulangan geser. Ini seperti ini persegi ya. Tuh, persegi. Kemudian confinement bars ini di tulangannya itu kalau misalnya ini tulangan utama. Nih. Nah, tulangan geser tuh dipasang atau sengkang itu dipasang terpisah seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi dipasangnya ada pisah-pisahnya gitu. Itu dia. Itu masuk daripada tis. Nah, selanjutnya untuk ini teman-teman, data dari longitudinal bars atau data pengaturan tulang utama. Nah, ini agak sedikit perlu pendalaman. Jadi yang pertama, untuk clear cover for confinement bars adalah jarak bersih daripada tepi beton ke tepi sengkang atau selimut beton ya. Itu kita diisi di sini 50. Nah, selanjutnya untuk jumlah tulangan arah sumbu 3 dan sumbu arah 2 di sini kita coba isi 5 kali 5 ya. 5 buah kali 5 buah. Nah, untuk tulangan di sini kita pakai di sini diameter 19. Karena ini sesuai dengan data kita coba menggunakan data tulangan yang pernah kita buat di materi selanjutnya kemarin ya, materi kedua. Nah, selanjutnya untuk ukuran daripada tulangan utama di bagian sudut itu sama juga diameter 19. Jadi di etaps itu ada pengaturan yang memudahkan kita membuat diameter tulangan di sudut dan di tengah tulangan itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya untuk yang ke pengaturan tulangan ini geser atau sengkang. Nah, di sini untuk tulangan gesernya kita pakai diameter 10 karena kita menggunakan tulangan diameter 19, jadi kita diperbolehkan menggunakan diameter 10 minimum. Selanjutnya untuk untuk jarak antar tulangan geser itu sebesar 150. Di sini jumlah kait arah sumbu 3 dan 2 itu sama-sama 3 kita buat. Sama-sama 3. Nah, sekarang setelah penjelasan tadi baru saya jelasin lagi kenapa harus seperti ini. Kenapa saya memilih seperti ini. Jadi kita isi dulu ya. 50 ini ini 5, kemudian ini diameter 19, ini diameter 19, ini 10, ini 150, ini 3, ini 3. Oke. Kita masuk ke sini. F. Oke, ini dia. Nah, yang pertama. Ini dia. Nah, yang pertama teman-teman, yang perlu diketahui, di sini ketika kita sebelum membuka tab ini, kita kan masuk ke dalam pengaturan tab dimensi. Nah, dimensi sini akan menampakkan pertama adalah dimensi bentuk daripada dimensinya, dimensi kolom persegi. Kemudian di sini juga ada sumbu arah 2 dan arah 3. Kemudian di sini juga ada
apa namanya? Tulangan, bentuk tulangan. Nah, pengaturan daripada sumbu 3 ini adalah menyatakan bahwasannya berapa sih jumlah tulangan yang kamu ingin susun di kolom ini pada arah sumbu 3. Jadi arah sumbu 3 itu arah ini, teman-teman. Nah, yang hijau ini seperti ini. Ini ada 3. 1, 2, 3. Ini dia. Nah, selanjutnya etap nanya juga, etap nanya atau program nanya, bahwasannya berapa sih jumlah tulangan yang kamu ingin gunakan pada arah sumbu 2. Nah, arah sumbu 2 itu yang berwarna coklat. Ini dia, teman-teman. Nih. Nah, jumlahnya itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi ini apa namanya harus kita atur karena ini nggak sama sesuai dengan data yang kita inginkan. Memang pada umumnya kita ketika ditanya sama juga seperti saya dulu belajar pertama, ini apa ya pengaturannya ya? Ini untuk apa ya? Jadi saya mencari tahu gitu, mencari tahu, oh ini seperti ini, oh seperti ini. Oh ini ketika diatur ini, maka jadinya seperti ini. Nah, kemudian timbul pertanyaan. Ketika saya buat data ini untuk awal, haruskah seperti ini 5 kali 5 yang kita isi di sini? Atau boleh berubah? Atau boleh nggak kita isi di sini 3 kali 3? Tuh. Tuh. Nah, jadi ketika pertanyaan itu timbul, di sini kita boleh mengisi datanya, misalnya kita buat datanya 5 kali 5 gitu. Jadi jumlah tulangan arah 3 dan arah 2 tuh 5 kali 5. Itu boleh. Dan kita juga boleh buatnya 3 kali 3 karena di sini kita bisa menggunakan settingan, memanfaatkan settingan pengecekan tulangan untuk desain. Jadi kalau misalnya nanti kita cek tulangan kolom itu kurang memadai, 3 kali 3 kita tahu, oh kita tes dulu. Kita tes tulangan settingan tulangan kolom 3 kali 3 gitu. 3 untuk arah 2 dan arah 3. Jadi, oh memadai. Alhamdulillah berarti tulangan kita nggak boros. Nah, kalau misalnya nggak memadai, kita tambahkan lagi 4 kali 4 atau 5 kali 4 gitu. Itu dia. Nah, selanjutnya untuk apa namanya? Pengaturan tulangan ini, tulangan geser ini seperti ini, teman-teman. Ini dia. Jadi pengaturan daripada tulangan geser yang dimaksud daripada apa namanya? Jumlah sengkang, jumlah kait pada arah sumbu 3 dan arah 2 itu seperti ini, teman-teman. Nih, misalkan ya. Misalkan ini. Nah, ini dia. Misalkan ini kolom kita. Nah, kemudian di sini yang pada umumnya apa namanya? Sengkang atau bagel itu berbentuk persegi. Kalau misalnya kolomnya persegi gitu. Kan gini dah tulangannya tuh bentuknya. Nah, ketika etap tanya seperti tadi, berapa jumlah kait, maka yang dimaksud kait tadi itu adalah sisinya. Sisinya itu di sini kalau misalnya berbentuk seperti ini, arah sumbu 3 ya, Itu 1, 2. Tuh. Jadi di sini untuk arah sumbu 3 ada 2 buah sisi, sedangkan arah sumbu 2 itu ada 2 buah sisi. Itu dia. Nah, sebaliknya, kalau misalnya dibilang ada 3 kali 3, maka yang ketiga itu di sini. Jadi dia ditaruh di tengah gitu. Taruh di tengah. Mungkin ini jarang teman lihat atau sering teman-teman lihat tuh nggak ada masalah. Cuman untuk penginputannya itu seperti ini, teman-teman. Tuh. Jadi data yang yang kita inginkan tuh seperti ini datanya. Jadi etap tolong dong masukin sengkang dengan 3 kait. 1, 2, 3. Untuk arah sumbu 3 dan arah sumbu 2-nya 3 juga. 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau misalnya kurang jelas juga, ini ada contoh di contoh PDF. Nah, ini dia. Jadi ini adalah contoh daripada detail sengkang untuk kolom ya, untuk kolom. Nah, di sini untuk jumlah daripada kait sengkangnya itu ada 4 kali 4. Teman-teman mungkin bisa download nanti filenya di link deskripsi. Atau teman-teman juga bisa kunjungi web HAKI, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia. Jadi ini adalah salah satu panduan dasar detailing struktur beton bertulang. Gitu. Untuk SRMPK. Nah, untuk datanya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kalau di sini kenapa saya bilang 4 kali 4? Karena sisinya itu adalah 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi kaitnya ya, berapa dia jumlah sisi pada arah sumbu 3 gitu. Ini arah sumbu 3 kita bilang 4. Jadi arah sumbu 3 ada 4 buah.
Dan untuk sumbu arah 2 itu ada 4 juga. 1, 2, 3, 4 itu. Jadi arah sumbu 2 itu ada 4. Walaupun teman-teman dibilang, "Bang, ini kan sengkangnya dibuat apa namanya? 2 kait gitu, 2 kait." Nah, atau ya 2 kait. Pertama sengkang ini, kalau teman-teman perhatikan, pola pembentukan sengkang itu dia seperti ini pertama. Ini bisa seperti ini ya, bisa seperti ini. Ingat teman-teman bisa seperti ini. Jadi kalau yang dari gambar ini saya perhatikan dia seperti ini teman-teman. Merah dulu, yang besar dulu, kemudian baru yang kecil. Nah, baru yang kecil. Yang kecil tuh gini. Nah, jadi 2 kali apa namanya? 2 kali besi gitu. 2 kali kait. Jadi ada 2 buah sengkangnya. Walaupun 2 buah sengkangnya tetap dihitung jumlah sisinya yang arah pada sumbu 3 dan sumbu 2. 1, 2, 3, 4 gitu. Itu dia teman-teman. Nah, kalau misalnya yang 3 kali 3, ini kayak gini teman-teman. Kayak gini dia. Ini kan 4 kali 4. Nah, yang 3 kali 3 seperti ini. Tuh. Nah, coba masangannya tuh. 3 kali 3 tuh 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3. Ini persis datanya seperti data di etap kita. Ini ada 5 buah tulangan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk arah sumbu 3. Kemudian arah sumbu 2-nya 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia. Nah, kalau yang ini sengkang dengan 2 kali 2. 1, 2, 1, 2. Itu. Itu jelas? Nah, selanjutnya setelah kita menginputkan data ini, kita pilih OK. Tuh. Jadi kita sudah selesai dalam penginputan data. Nah, kita pilih OK. Untuk dimensi kolom lainnya, baru kita copy aja. Add copy, kita ganti nama di sini. KL2, kolom lantai 2, warnanya kita ubah. Tuh. Jadi sebenarnya dalam penginputan etap ini, ketika kita buat dimensi berbeda walaupun sama, dimensi sama dengan nama yang berbeda, itu akan menghasilkan data yang sendiri gitu, data pribadi sendiri gitu. Jadi jangan pikir nanti oh ini sama, ngapain kita buat beda gitu. Jadi sini ada manfaatnya gitu. Kita bisa manfaat daripada kita buat berbeda ini, kita bisa menseleksinya berbeda-beda. Kita bisa menggrupkannya lebih mudah gitu. Jadi kita KL2, kita okekan, kita add lagi, add copy, masuk ke KL3. Nanti kita bahas bagaimana apa keuntungannya kita buat berbeda ya teman-teman. Kasih beda warnanya. Oke. Add copy lagi. Ini KL4. Warnanya kita buat beda juga. Oke. Udah beres ya. Jadi kita sudah beres membuat data untuk balok dan kolom. Nih. Baloknya ada 6, kolomnya ada 4. Gitu. Oke, setelah kita membuat data 2 ini, selanjutnya kita pilih OK. Itu dia. Oke. Nah, nanti maaf teman-teman. Jadi gini. Jadi ini adalah tahap dalam penginputan data perencanaan. Tuh. Ingat, penginputan data perencanaan. Jadi kita masih belum menggambarkan bentuk daripada geometrik. Jadi jangan nanti teman-teman nanya, "Bang, kita kan sudah buat data kolom. Mana nih kolomnya? Mana baloknya?" Belum gitu, belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena kita belum gambarin tuh. Kita belum gambarin bentuk kolomnya di mana, lokasi kolomnya di mana, baloknya gimana gitu. Kita belum gambarin. Tuh, karena kita masih di tahap 2.5.4. Itu dia. Jadi kita masih membahas tentang membuat data dimensi elemen. Itu dia. Nah, selanjutnya untuk materi yang keempat ya di etap ini adalah kita akan masuk kepada bagaimana cara kita membuat data jenis beban statik dan gempa statik ekuivalen. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan sampaikan pertanyaannya di ini. Alamat Gmail saya yaitu tukangsipil01@gmail.com. Itu insyaallah akan saya balas. Cuman teman-teman silakan dulu nonton dan pelajari file-file yang sudah saya berikan gitu. Karena insyaallah di situ sudah jelas semua apa yang sudah saya sampaikan. Memang sih ada beberapa yang tidak ada, cuman saya tambahkan di
video ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai menyampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, selamat belajar. Salam.